Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Keman yang penyampaiannya cukup ekspresif ya, sehingga ada tekanan-tekanan yang itu bisa diacungi jempol. Dua hal yang saya tanyakan, Pak. Bagaimana apabila Bapak sebagai pejabat pemerintah, misalnya sebagai Menteri Agama, Bapak diundang untuk semacam berikan sambutan atau apa pada acara-acara keagamaan mereka. Nah, sebagai Bapak kan sebagai pengayom semua agama, sekaligus sebagai rahmatan lil alamin, apa yang Bapak lakukan? Yang kedua, bagaimana seandainya Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia, kemudian hukum Islam itu belum diterapkan di dalam di Indonesia ini, lah apa yang Bapak lakukan untuk mengaplikasikan apa yang difirmankan oleh Allah dalam beberapa surat di surat itu namanya Al-Maidah, An-Nisa, Al-Maidah, kemudian juga Maidahnya tiga surat, 3 ayat. Nah, itu saja pertanyaan saya. Semoga bisa menjadi wawasan bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana aplikasi pertanyaan? Kalau kita kan jadi menteri agama gitu, saya pernah menjadi diangkat oleh bos saya ini orang dinas pendidikan. Ketika hari raya Natal, saya tidak datang, saya wakilkan. Ketika ada kirap, saya tidak datang, saya diwakilkan, saya dipanggil. Kirap kalau tidak datang, musyrik. Ini ada piantunya. Saya tidak datang. Ketika saya dipaksa di vihara itu, karena dipaksa oleh Pak Bambang untuk datang di vihara, ya saya datang. Karena saya dipaksa. Ini ada bos saya, soalnya dulu bos saya dipaksa ke vihara. Dipaksa kan lain dengan hukumnya. Itu jadi menteri agama. Kita wakilkan. Yang kedua, ketika menjadi presiden, misalnya Pak Tukiman jadi presiden, tak kabur, nggak mungkin. Ya, karena saya jasanya asli kok. Kalau jadi presiden, jasanya harus sudah asli gitu. Saya akan sebuah cerita. Ketika Rasulullah hijrah, dia ngirim muskab ke Allah, datang kamu dakwah dulu. Maka Rasulullah hijrah di Yatrib, dulu Yatrib. Siapa penguasa Yatrib? Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sudah menerima Islam, dia kafah. Begitu datang Rasulullah, ya Rasul, Yatrib ini saya serahkan kepada engkau ya Rasul, aturlah dengan Quran. Kalau saya dari presiden, aturlah dengan Quran dan sunnahku ya Rasul. Maka berdirilah negaramu Madinah Al-Munawwarah yang pertama. Kekuasaan ini diserahkan kepada Rasul untuk diatur dengan Quran. Kalau saya jadi presiden, saya serahkan. Itu pribadi saya. Ya. Tadi kalau saya tahu, ketika saat bin Abi Waqqas meninggal, dunia ini goncang, aras Allah goncang karena tidak mampu menerima kebaikan saat Abu Waqqas ketika dia masuk ke bumi, tidak mampu menerima kebaikan. Itulah ada kekuasaan kok diserahkan untuk diatur dengan Quran dan Sunnah. Kalau saya dari presiden, saya serahkan kepada majelis ulama, atur ini dengan Quran dan Sunnah. Saudara akan baca Pak Firman Efterim, silakan, itu Pak Saudara. Begitu jawabannya Bu. Jadi kalau saya jadi presiden, saya serahkan, saya ubah undang-undangnya sudah dengan Quran dan Sunnah. Kalaupun ada undang-undangnya harus berdasarkan Quran dan Sunnah. Saya bentuk majelis syuro ya, untuk membentuk undang-undang yang berdasarkan dengan Quran dan Sunnah. Melalui presiden ya Pak ya? Ya kalau jadi presiden, pulau rasa jadi presiden karena berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Baik Bu Mutia, Itu karena saya takut kepada Allah itu loh. Bu Mutia mau tanya. Alhamdulillah Pak Tukiman, ini benar-benar saya kadang-kadang bikin bingung, tapi juga menggelitik.
juga untuk proses berpikir juga nih Pak. Ini saya mau tanya tentang teori Allah. Teori Allah itu yang ini Pak, yang kotoran unta atau tai itu. Itu pemikiran saya itu, pemahaman saya itu seperti pemahamannya Syafi'i Jenar. Segala sesuatu melihatnya itu Allah. Allah, tapi ini untuk melihat segala sesuatu Allah itu perlu apa ya? Kepahaman dan keimanannya yang lebih. Nah ini ke dalam kehidupan sehari-hari kita itu keimanannya itu biar nggak gagal fokus, gagal pemahaman di sini Pak. Fokusnya di teori unta itu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di antara teori-teori Allah, teori-teori mengenal Allah, banyak teori-teori yang mengenal Allah seperti yang disampaikan di Abu Hanifah, banyak sekali. Ini di antara yang satu hanya 3 itu, yang gampang. Jadi saudari sudah melebihi ilmu saya, banyak teori tentang Allah. Dengan melihat fenomena alam, orang sudah mengenal Allah, itu zikir kauniyah itu bisa zikir. Tapi ini teori yang realita. Tai unta logika, Imam Ghazali logika. Ini yang menggunakan logika. Banyak teori-teori yang seperti yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wawasannya nambah. Siapa yang harus, ya inti poinnya siapakah yang harus rahmatan lil alamin. Sedangkan dalam keluarga pun masih banyak yang belum bisa membaca Al-Quran. Dan bagaimana aplikasinya kalau kita itu dikelilingi tetangga-tetangga yang non muslim, kami diberi makan, bagaimana harus menyinsornya gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini kelihatannya mudah, namun untuk diterapkan aplikasi di keluarga maupun di hariannya, kalau tentang kenegaraan FPI, HTI pun dilenyapkan, sedangkan PNI pun juga mati suri. Nah ini bagaimana tanggapannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih nih Pak Salman, Islamnya keras. Jadi ketika orang mati nanti, dan di sana ada orang yang Kristen mati, di logika ya, orang Kristen itu mati, ditanya oleh Allah itu kitabnya saya lupa itu, ditanya kepada Allah itu, wahai agamanya Kristen, ya Allah, apakah tidak ada pemberitahuan bahwa agama Islam kepadamu? Ada ya Allah, di sana ada, tapi saya tidak diberitahu bahwa Islam itu sebuah agama kebenaran. Siapa yang ditinggal di rumahmu orang Islam itu? Pak Samad Daimun. Ini ada keharusan kita wajib mendakwahkan kepada orang-orang Kristen terhadap agama Islam yang benar itu, sehingga tetangga kita yang Kristen nanti dia menjawab kepada Allah, saya sudah didakwai oleh Pak Slamet Daimun, saya sudah didakwai oleh Pak Tukiman, tapi saya tidak menerima. Kita lepas. Ini aplikasi Pak, sampaikan Quran dan Sunnah kepada orang Kristen bil hikmah. Kalau tidak kita disampaikan dan orang Kristen nanti ditanya kepada Allah, Pak Tukiman tidak pernah menyampaikan itu. Keluarga kita sampaikan kepada yang Kristen, Pak Tukiman tidak menyampaikan itu. Kita sudah gugur kalau kita sudah menyampaikan soal hidayah dan iman Allah yang berkuasa. Dakwah itu adalah untuk mencapai kekuasaan, dan kekuasaan itu untuk dakwah. Jadi mencapai kekuasaan itu tidak harus dengan perang, dakwah. Rasulullah dengan dakwah sampai saat bin Abi Waqqas terkena dakwah, maka kekuasaannya diserahkan, bukan dengan kekerasan. Karena yang menciptakan kekuasaan, yang menciptakan dakwah itu Allah. Kita hanya menyampaikan Pak Slamet Daimun, sampaikan tetangga kita, Islam itu seperti ini, maaf, Islam itu seperti ini. CCTV nanti kita akan dibuka, oh kita sudah dakwah kepada
bukan memaksa, tidak itu harus masuk Islam. Baik itu sudah menyampaikan. Begitu Pak Daimun, mudah-mudahan bisa terima itu aplikasi. Saya juga sampaikan di lingkungan saya ada orang Kristen, di kantor dulu ada orang Kristen. Ketika itu pas halal bihalal saya sampaikan Islam itu agama seperti ini. Abang atau ya. Kalau dia tidak terima nggak apa-apa, tapi kita sudah gugur hak dan kewajiban kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Begitu. Sudah cukup? Ada lagi? Bambang yang kami mulai Pak Kebiman yang kami sayangi, teman saya. Jebule Pak Kebiman ini mung tamatan iki. Alhamdulillah. Pak Kebiman bukan ekstremis, bukan teroris, tapi orang-orang baik saja, Pak Ustaz. Maka dari itu, kalau kita menerima omongannya, kajiannya, itu terima saja. Sebab Indonesia itu memang Indonesia. Itulah Indonesia. Ya, Pak Tuh ya. Dan Pak Toko itu orang baik-baik saja, tidak ekstrem, tidak teroris, tidak, tapi orang baik saja, menerima Islam secara hukum, rahmatan lil alamin. Ya sana ini menurutku ya, saya kira kemudian tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup ya. Apalagi Sabtu subuh yang mendatang, selingan sudah, dan nanti minggu depan kita akan kembali ke tafsir 3 kali baru ada selingan yang akan datang dia Pak Nur dan Pak Nur bicara Bu saya Bu Arifah ya untuk isi. Demikian mohon Pak Yahya Selamat untuk tutup majelis ini. Amin. Banyak ilmu yang telah kita serap, banyak wawasan yang kita meningkat. Semoga kita bisa mengamalkan dan kita bisa mendakwahkannya ini daripada kajian pagi hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menilai kajian kita itu sebagai kajian yang istiqomah, kajian yang bermanfaat di dunia wa akhirah. Untuk kesempurnaan majelis, marilah kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.